Summoning Japan. Episode 7 Pesta Raja Api. Kekalahan telak dalam pertempuran Rodenius begitu dahsyat sehingga informasi tentangnya disembunyikan dari pasukan garis depan, kecuali dari beberapa perwira tinggi. Pasukan pendahulu dari para bangsawan timur Kuataine dari kerajaan Lauria, tempat Ksatria Lang bernaung, berada dalam keadaan terkejut. Sekitar 100 anggota unit kavaleri ke-15 dari Hawk Knights, yang dikirim untuk misi pengintaian, menghilang sekitar 25 km di sebelah timur Gim. Menurut sang guru, sama sekali belum terdeteksi kekuatan magis yang sebanding dengan kekuatan Wyvern. Meskipun tidak ada bukti sihir tingkat tinggi yang digunakan, tidak satupun dari 100 ksatria tersebut yang kembali. Sekalipun sesuatu terjadi, setidaknya Anda akan berpikir satu orang akan kembali. Meskipun ada kemungkinan mereka dikepung dan dimusnahkan oleh pasukan yang lebih besar, mustahil membayangkan unit bergerak seperti pasukan kavaleri dapat sepenuhnya musnah. Tidakkah menurutmu ada yang salah? Apakah kita benar-benar melawan manusia setengah dewa dari Kuataine, Guru Ashuna? Bagaimana menurutmu? Sampaikan pendapatmu. Count Junefilia, yang memimpin para penguasa timur, mengajukan pertanyaan tersebut. Sama sekali tidak ada reaksi terhadap deteksi sihir tersebut, dan tidak ada yang memperhatikan apapun, jadi kecil kemungkinan makhluk berkekuatan sihir tinggi seperti Wyvern digunakan, atau mantra berkekuatan tinggi seperti bola api ornamental milik Wyvern digunakan. Jadi menurutmu itu apa? Aku tak percaya, tapi... Apa? Baru-baru ini, di antara para guru. Hal itu diposting di papan buletin kepercayaan magis para guru, tetapi itu sangat jauh dari kenyataan dan sangat absurd sehingga saya tidak mempercayainya. Iya. Pasukan invasi Mihar mengalami kekalahan telak, kehilangan seperempat armadanya, dan terlebih lagi, semua 350 Wyvern yang menuju ke kapal musuh dimusnahkan, mengakibatkan kegagalan operasi. Semua orang yang hadir terkejut. Tidak, tunggu sebentar. Armada dan Wyvern ini saja sudah merupakan kekuatan besar yang mampu menaklukkan Kuataine. Bahkan jika mereka menyerang Kekaisaran Papaldia yang agung dengan kekuatan itu, mereka akan memiliki jumlah dan kekuatan untuk menerobos pengepungan angkatan laut mereka dan mendaratkan pasukan mereka. Ini mungkin kekuatan terbesar yang pernah dikerahkan dalam satu pertempuran dalam sejarah. Namun mereka kalah hanya melawan Kuataine. Sebenarnya, setelah pembersihan Gim, tampaknya sebuah negara bernama Jepang ikut serta dalam perang, tetapi kapal-kapal yang mereka komandau mampu melancarkan serangkaian serangan sihir yang cukup kuat untuk menenggelamkan kapal dalam satu serangan dengan raungan, dan melawan Wyvern mereka menggunakan tombak cahaya yang melacak target, yang tampaknya menghancurkan Wyvern berkeping-keping ketika mengenainya. Salah satu teman sekelasku memposting tentang itu di papan buletin guru. Mereka semua termenung. Apakah itu hanya legenda medan perang lainnya? Kedengarannya seperti cerita yang aneh, tetapi mungkinkah itu benar? Saya sempat bertanya-tanya mengapa jumlah Wyvern yang dikerahkan sebagai pasukan pendahulu dikurangi dari 150 menjadi 75, tetapi jika cerita itu benar, hal itu masuk akal. Para ksatria Lang dikenal karena keberanian dan pertempuran gagah berani mereka, dan komandan unit mereka yang telah dimusnahkan cukup terampil dalam pertempuran. Kuda-kuda mereka juga jauh lebih cepat daripada yang digunakan oleh ksatria lain. Sungguh tak disangka mereka bisa dimusnahkan dengan begitu mudah. Ada satu hal lagi yang mengganggu para komandan garda depan Kuataine dari penguasa timur kerajaan Lauria. Perintah dari pasukan utama dikeluarkan atas nama komandan, tetapi penyelidikan dilakukan oleh wakil komandan yang menakutkan, Adem. Instruksi tersebut menyatakan hal berikut. Kumpulkan pasukanmu 3 km di sebelah barat kota Benteng Ejei. Tunggu di sana sampai pasukan utama bergabung denganmu. Perut Junefilia semakin sakit saat membaca perintah-perintah itu. Berbeda dengan kota berbenteng Ejei, kota perbatasan Gim, dan desa-desa sekitarnya, kota ini dibangun oleh Kadipaten Kuataine, yang mempertaruhkan kelangsungan hidupnya di kota ini, sebagai persiapan untuk perang yang akan datang melawan kerajaan Lauria. Kota itu sendiri merupakan benteng, kastil, dan pangkalan. Kemampuan bertahan Gim berada pada level yang sama sekali berbeda. Kota berbenteng Ejei terletak sekitar 50 km sebelah timur Gim. Namun, lokasi pasukan pendahulu saat ini berada sekitar 5 km di sebelah timur Gim, dan unit pengintai telah musnah sekitar 20 km di sebelah timur lokasi saat ini. Dengan kata lain, ada musuh yang cukup kuat untuk memusnahkan setiap unit kavaleri yang mampu bergerak dengan kecepatan tinggi di titik tengah menuju Ejei, tanpa membiarkan satupun lolos. Namun, jika aku tidak mematuhi perintah Adem,
Bukan hanya aku yang akan mati, tetapi keluargaku mungkin juga akan mengalami akhir yang mengerikan. Itu harus dihindari dengan segala cara. Pasukan pendahulu yang terdiri dari sekitar 20.000 tentara dari keluarga bangsawan timur kerajaan Lauria, dipimpin oleh Quatermain, mulai bergerak maju ke arah timur. Kota berbenteng Ejei. Kota berbenteng Ejei menampung sekitar 30.000 tentara dari divisi barat Kepangeran Quatermain, yang dapat dianggap sebagai kekuatan utama Quatermain. Pasukan tersebut terdiri dari 50 Wyvern, 3.000 kavaleri, 7.000 pemanah, dan 20.000 infanteri. Jenderal No percaya bahwa kota benteng Ejei dapat memukul mundur invasi Lauria saat ini. Benteng-benteng tersebut, yang mencapai ketinggian 25 meter, mampu menangki setiap serangan musuh, dan terdapat 50 Wyvern elit yang dilatih khusus untuk pertahanan anti pesawat terhadap serangan udara. Kota itu benar-benar tak tertembus, benar-benar sempurna. Tampaknya mustahil bagi pasukan manapun, sebesar apapun, untuk merebut kota ini. Jenderal No, anggota pasukan bela diri darat Jepang telah tiba. Dia bekerja sama karena pemerintah memintanya, tetapi jujur saja, dia tidak menyukai tentara Jepang yang telah menginvasi negaranya. Jepang melanggar wilayah udara kami, melakukan unjuk kekuatan, dan kemudian melakukan kontak. Saya tidak percaya, tetapi mereka mengatakan bahwa mereka menghentikan majunya 4.400 kapal dari Lauria hanya dengan 8 kapal. Namun, dalam peperangan darat, jumlah adalah segalanya. Kali ini, Jepang telah mengirimkan pasukan yang berjumlah kurang dari 6.000 orang, yang dikenal sebagai Divisi ke-7 dari pasukan bela diri darat Jepang. Mereka telah membangun pangkalan berbentuk bintang sekitar 5 km di sebelah timur Ejei dan ditempatkan di sana. Pemerintah tampaknya telah memberikan izin, tetapi bukanlah perasaan yang menyenangkan memiliki pasukan asing di wilayah kita. Angka 6.000 merupakan angka yang cukup lemah jika dibandingkan dengan populasi Jepang yang mencapai 120 juta jiwa, seperti yang saya dengar. Lagi pula, kita bisa mengalahkan Lauria sendiri, jadi tidak perlu mereka ikut campur. Ketuk-ketuk. Ada ketukan di pintu. Tolong. Jenderal No berdiri untuk menyambut mereka. Permisi. 3 orang membungkuk dan memasuki ruangan. Saya Ochida, Komandan Divisi ke-7 Pasukan Bela Diri Darat Jepang. No tak percaya bahwa pria ini, yang berpakaian sederhana berbeda dengan pakaian elegan yang dikenakannya sendiri, adalah Jenderal Pasukan Ekspedisi Jepang. Wah, senang sekali bertemu Anda. Saya No, Jenderal Divisi Front Barat Kepangeran Quatermain. Terima kasih atas bala bantuan Anda. Saya menghargainya. Mari kita mulai dengan beberapa formalitas sopan. Komandan Divisi Jepang, pasukan Lauria telah merebut Gim dan akan segera menuju Ejei. Namun, seperti yang Anda lihat, Ejei adalah kota benteng yang tak tertembus, mustahil untuk menembusnya, sebesar apapun pasukannya. No melanjutkan. Negara kami telah diserbu, dan kami bermaksud untuk melawan Lauria, mempertaruhkan kelangsungan hidup bangsa kami. Kami meminta agar rakyat Jepang memberikan dukungan logistik tanpa meninggalkan pangkalan yang telah Anda bangun yang terletak 5 km di sebelah timur. Kami akan menangani mundurnya Lauria. No mengucapkan pernyataan ini dengan maksud. Minggir, dasar penyusup. Karena tahu bahwa pihak lain juga dikirim ke sana atas perintah negara mereka dan memiliki harga diri sendiri. Baik, kami mengerti. Kami akan memberikan dukungan dari pangkalan. Namun, kami memiliki permintaan. Apa itu? Kami perlu melaporkan posisi musuh dan situasi pertempuran, jadi bisakah kami menempatkan sekitar 50 pengamat dan peralatan di Ejei? Mengerti. Jenderal Jepang itu meninggalkan ruangan. No berpikir dalam hati, meminta bantuan dari jarak 5 km di belakang itu ironis. Kenyataannya, jika Anda berada 5 km jauhnya, Anda tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan kata lain, itu berarti tidak berbuat apa-apa. Apakah mereka tidak punya harga diri? Pasukan pendahulu yang terdiri dari sekitar 20.000 tentara dari keluarga bangsawan timur kerajaan Lauria, dipimpin oleh Quatermain, maju ke posisi sekitar 5 km sebelah barat kota benteng Ejei tanpa menemui hambatan berarti. Lokasi yang ditentukan berjarak 3 km lebih jauh, tetapi Junevilia memutuskan untuk berkemah di sini. Aku punya firasat buruk tentang ini. Mereka memutuskan untuk tinggal di sini selama seminggu. No mulai cemas. 20.000 tentara musuh ditempatkan 5 km di sebelah barat Ejei. Mengingat besarnya pasukan Laurian, ini jelas merupakan pasukan garda depan, dan jika kita menyerang lebih dulu, kita akan kehabisan pasukan sebelum pasukan utama Laurian tiba.
Solusinya adalah dengan membentengi diri di dalam kastil. Tetapi masalahnya adalah ada sekitar 300 pasukan kavaleri musuh di luar kastil yang terus berteriak marah lalu pergi. Para prajurit merasa tegang, tidak dapat memastikan apakah ini serangan skala penuh atau bukan. Serangan menggunakan Wyvern sempat dipertimbangkan, tetapi mereka tidak dapat digunakan karena Wyvern tidak dapat terbang di malam hari. Dan jika mereka menjadi sasaran Wyvern musuh saat mendarat, maka permainan akan berakhir. Jika keadaan terus seperti ini, para prajurit berisiko kelelahan total pada saat pasukan utama musuh tiba. Seorang utusan datang berlari. Kami telah menerima kabar dari tentara Jepang. Bacalah. Ya. Benarkah pasukan yang ditempatkan sekitar 5 km di sebelah barat EJI adalah pasukan Louria? Jika memang pasukan Louria, bolehkah kami memberikan tembakan dukungan? Selain itu, karena kita tidak boleh melibatkan tentara Kuatone dalam serangan ini, kami ingin memastikan apakah ada pasukan Kuatone dalam radius 2 km dari pasukan Louria. Aku sudah bilang pada mereka untuk tidak meninggalkan pangkalan. Pada akhirnya, mereka hanya ingin mengambil pujian. Ya sudahlah. Aku akan mengamati dari jarak aman dan melihat pertempuran seperti apa yang akan dilakukan tentara Jepang. Katakan pada mereka bahwa aku akan memberi mereka izin. Hah! Langit cerah dan terang, hari itu indah dengan sedikit awan. Pagi hari agak dingin, dan udaranya kering. Karena tidak ada debu atau kotoran lain di udara, Anda bisa melihat jauh ke kejauhan. Junefilia memandang ke arah 20.000 tentara dari sebuah bukit yang agak tinggi dan menarik napas dalam-dalam. Udaranya segar. Semangat mereka tinggi. Sekitar 300 ksatria bergantian keluar untuk mengintimidasi di malam hari, sehingga yang lain bisa tidur nyenyak. Makanan yang mereka rebut di Gim sangat lezat dan lebih dari cukup memuaskan. Musuh tampaknya berencana untuk bertahan dan bertempur di Ejai. Menurut mata-mata, ada hampir 50 Wyvern. Mereka merupakan ancaman, tetapi mereka belum menggunakannya. Jika kita menunggu di sini sampai pasukan utama tiba, kita akan menerima dukungan udara dari Wyvern. Dengan kekuatan yang luar biasa, kita bisa mengalahkan Ejai. Itulah yang dia pikirkan. Sebuah titik putih muncul di langit timur. Aku bisa mendengar suara seperti sesuatu yang mengenai udara. Kepak, 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 kepak. Apa itu? Apakah ini spesies naga baru? Sebagai analogi, bayangkan sebuah kotak dengan bentuk aneh, dan sesuatu yang berputar di atasnya dengan kecepatan sangat tinggi. Pada akhirnya, pesawat itu akan melintasi wilayah udara militer. Jauh di langit, di luar jangkauan busur panah. Sesuatu berwarna putih tergulung dari dalam kotak. Saat benda itu melayang turun, saya menyadari itu adalah kertas berkualitas tinggi. Junefilia mengambil koran itu. Aku mengambil kertas yang ditulis dalam bahasa Louria, dan terdiam. Kemasi perlengkapan kalian dan mulailah mundur dalam waktu 2 jam, atau kami akan menyerang pasukan kalian. Komandan, Kazuki Ochida, Divisi ke-7, Pasukan Bela Diri Darat Jepang. Akhirnya tiba juga. Junefilia gemetar karena gembira membayangkan akan menghadapi Jepang, negara yang hanya pernah ia dengar desas-desusnya, musuh yang belum pernah ia hadapi sebelumnya. Tentara kita, dengan 20.000 orang, tidak akan hancur karena serangan kecil. Namun, cukup baik hati mereka karena telah bersusah payah memberitahu kami tentang serangan tersebut. Junefilah memerintahkan pasukannya untuk membentuk barisan dan bersiap untuk berperang. Aku membawa ini bersamaku. Salah satu anggota tim bergumam, di depannya, ia bisa melihat senjata-senjata yang seharusnya telah dinonaktifkan sementara. MLRS berisi 12 roket, masing-masing menyebarkan 644 submunisi, yang secara instan mencakup area seluas kira-kira 6 lapangan sepak bola dan terbukti sangat efektif terhadap target yang tidak berlapis baja. Senjata tersebut, yang seharusnya lenyap setelah Jepang meratifikasi konvensi tentang pelarangan amunisi klaster, telah dihidupkan kembali karena perpindahan Jepang ke planet lain. Ada 12 di antaranya yang menghadap ke barat. Selain itu, ada banyak howitzer SW Agrak 155 mm. Mereka dapat secara efektif menargetkan hampir semua pasukan musuh yang dikerahkan. 2 jam telah berlalu. Apakah tidak ada pergerakan dari pihak musuh? Kami sedang membentuk barisan dan bersiap untuk pertempuran. Tidak ada pasukan Kuatene di sekitar sini. Begitu. Baiklah, kurasa tidak ada pilihan lain. Mulai serangannya. Dengan suara gemuruh yang memekakan telinga, roket ditembakkan secara beruntun,
diikuti oleh dimulainya tembakan artileri dari howitzer 155 mm. Oke, sampai di sini dulu episode ke-7. Saya lanjutkan lagi minggu depan. Terima kasih sudah menyaksikan cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya.